Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ada sebuah wawancara yang ini adalah narasumbernya berasal dari Meta Ayu Tereskova yang merupakan kakak kandung Meta Ayu Puspintari yang merupakan istri dari mendiang diplomat muda Arya Daru. Dan Meta Ayu ini berdasarkan pengakuan dalam wawancara di TikTok AJK08 AJK ini bahwa mereka tinggal bareng gitu di Yogyakarta. Karena kita tahu ya bahwa di beberapa waktu terakhir ini kedua buah hati mendiang Daru itu tinggalnya bersama istrinya berada di Yogyakarta, sementara Daru sendiri bertugas di Jakarta. Salah satu poin yang disampaikan di sini adalah terkait dengan keyakinan dari masyarakat itu sepertinya linier atau selaras dengan keyakinan dari keluarga besar mendiang Daru, baik dari pihak istri ataupun juga dari pihak Daru sendiri. Kalau Daru ini adalah anak tunggal menurut pengakuan dari Meta Ayu Tereskova ini, dan memang salah satu kendala yang sedang menjadi pertimbangan dari keluarga besar karena kondisi ibunda dari mendiang Daru dalam kondisi pemulihan akibat operasi kanker dan kemana-mana dikatakan masih membawa kayak kantung kotoran. Jadi memang kondisinya masih begitu sangat memprihatinkan dengan kondisi kasus yang terjadi pada putra kesayangannya. Kita coba simak satu persatu poinnya apa saja dalam wawancara ini. Yang pertama, kita coba dengarkan apa yang disampaikan terkait dengan kesannya kok diam selama ini. Keluarga yang berbicara itu kan hanya satu pihak aja ya. Ada kakak dari istrinya mendiang Daru yang berbicara beberapa kali ke media, tetapi statement-statementnya pun dinilai tidak begitu signifikan. Hanya sifatnya kayak kalau bahasa Jawanya itu nerimo ing pandum gitu. Pokoknya menerima deh apa aja yang disampaikan dari penyidik. Kesannya seperti itu. Kita coba simak bagian pertama. Ini dia wawancara dari keluarga mendiang Daru. Perkenalkan, saya adalah Meta Ayu Tereskova. Saya kakak kandung dari Meta Ayu Puspitantri, adik almarhum Arya Daru Pangayunan. Jadi saya di sini memang satu rumah dengan istri almarhum. Jadi banyak hal yang saya tahu dengan kondisi keluarga seperti ini. Kami mengapresiasi netizen dengan atensi yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih sekali. Dan untuk kondisi keluarga ini yang memang kami harus menjaga ya, karena dari Pita sendiri. Di bagian yang pertama, sebelum kita lanjutkan, perwakilan dari keluarga ini mengatakan bahwa sangat-sangat berterima kasih kepada netizen. Artinya, ya netizen kan kalau aku lihat dari sosial media aku ya, baik di YouTube, Instagram, TikTok, ataupun juga Facebook page, memang mayoritas tuh meyakini bahwa mendiang Daru, kejadian tersebut bukan karena keinginannya sendiri. Untuk poin tersebut sepertinya adalah linier dengan keyakinan dari para keluarganya. Tetapi kenapa kok kesannya diam aja gitu, tidak menyampaikan barang bukti atau alat bukti baru untuk membantah statement-statement yang telah disampaikan oleh penyidik kalau ternyata memang tidak betul bahwa itu semua adalah karena keinginan mendiang sendiri. Lanjut lagi di bagian berikutnya, ini yang disampaikan. Adik saya itu secara psikis sangat terluka dan terpukul. Dan sangat secara karena antara adik saya dengan almarhum itu kan sudah kenal dari SD, Mas ya. Jadi hampir tiap hari itu kan mereka dari dulu sampai sekarang itu mereka dekat gitu. Terkait dengan Pita, istri dari mendiang Arya Daru ini, mereka mengenalnya sejak SD gitu. Aku juga sempat stalking ya dari sosial medianya mendiang Daru bahwa ada foto-foto beberapa tahun lalu pada saat pernikahan mereka, terus juga pada saat mereka resmi pacaran, akhirnya mengatakan bahwa konco SD gitu loh. Jadi mereka ini sebelum menikah kenalnya itu sudah lama sebagai teman dari SD. Bahkan perkenalan mereka ini juga bukan hanya antara dua individu mendiang Daru dan juga Pita, tapi juga adalah keluarga besarnya.
karena keluarga besarnya sama-sama berasal dari keluarga pendidik dosen ya di Yogyakarta, kalau nggak salah di Universitas Gadjah Mada. Berikutnya lagi, makanya nggak heran dikatakan istrinya sangat-sangat terpukul. Jadi kalau orang sangat sedih itu kadang mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak bisa berpikir apa yang harus dilakukan di langkah berikutnya. Jadi ketika kehilangan almarhum itu rasa sakit, luka, dan ininya tuh dalam sekali gitu. Jadi sampai dia kayak ini mimpi nggak sih gitu, ini realita nggak sih gitu. Dia masih seperti itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga harus menjaga kondisi kesehatan keluarga almarhum ya. Saat ini memang mohon doanya teman-teman netizen itu ibu dari almarhum itu saat ini sedang proses penyembuhan. Penyembuhan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu beliau habis operasi kanker usus ya. Dan kemana-mana itu masih bawa kantong kotoran itu masih dibawa kemana-mana gitu. Jadi apalagi kan Daru juga anak tunggal ya. Jadi kondisi kesehatan dan kondisi mentalnya ibu kandungnya mendiang Daru beberapa bulan lalu itu kondisinya tidak baik-baik saja dan melakukan operasi usus kanker usus tersebut ya. Dan artinya kan bahwa Daru sebagai anak tunggal ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa nggak mungkin Daru mau melakukan itu sendiri. Logikanya gini, sebagai seorang anak, dia adalah sematawayang, ibunya dalam kondisi yang masa penyembuhan. Selain Daru juga sudah punya istri, punya juga kedua buah hati yang lucu, mereka juga mau pindah ke Finlandia, mau sekolah di salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Kayaknya tuh nggak ada alasan ya untuk mengakhiri diri sendiri. Justru dengan semakin banyaknya berbicara dan fakta-fakta bermunculan dari pihak Daru, ini semakin memperkecil potensi Daru untuk mengakhiri diri sendiri. Walaupun kita paham ada sejumlah pakar ya di bidang forensik psikolog ataupun juga kriminolog yang mereka meyakini seperti apa yang dikatakan penyidik. Cuman kan sekali lagi, apapun kriminologi, psikolog forensik, yang dibahas itu adalah manusia dan itu adalah sosial. Jadi ada banyak perspektif, ada banyak interpretasi begitu. Karena kan ini sifat manusia ya, setiap orang tuh berbeda-beda, apalagi metode pengumpulan data dari ilmu-ilmu yang aku sebutkan tadi kayak psikologi ataupun juga kriminologi. Kalau data kualitatif itu kan artinya berdasarkan dari misalnya adalah wawancara dengan orang-orang sekitar atau dengan data-data tulisan yang terdapat di berbagai alat komunikasi. Yang menurut aku itu tidak komprehensif. Yang jauh lebih komprehensif kalau kita ngomongin kualitatif adalah dengan data yang lebih banyak berasal dari orang-orang yang berada di sekitarnya Daru gitu loh. Salah satunya adalah keluarga. Apalagi istrinya Daru ini bukan sekedar menjadi pasangan hidupnya, tetapi juga teman dari SD. Jadi dia tahu bagaimana karakter si Daru ini bukan cuma sebagai suami, tapi juga sebagai manusia begitu. Jadi memang mohon maaf ya, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai gitu. Nggak semuanya itu bisa disaintifikan lah, apalagi untuk perdebatan-perdebatan untuk sifat-sifat manusia dan juga karakternya yang dinilai sebagian orang tersebut, pakar tersebut mengkategorikan ini adalah keinginan dari Daru sendiri. Almarhum itu seperti itu gitu. Jadi itu yang harus kita jaga dan kita dari kami sendiri tidak tutup mata ya. Kami juga speak up gitu walaupun mungkin belum bisa memuaskan semua netizen di Indonesia gitu. Poin ini dikatakan bahwa kami juga tidak tutup mata, kami juga speak up, tapi mungkin tidak bisa memuaskan seluruh netizen di Indonesia. Sebenarnya kalau boleh saya kasih masukan ya buat keluarga Daru, kita nggak butuh, maksudnya tidak perlu gitu ya untuk yang bukan hiperaktif, tapi yang sangat aktif, yang ekspresif, marah-marah, nangis, dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi aku rasa adalah keluarga Daru juga jangan terlalu banyak diam. Sampaikan saja ke media yang selalu ngantri, menunggu untuk wawancara di depan rumahnya mendiang Daru, istrinya di sana. Itu diberikan aja statement apa yang meyakini bahwa tidak ada unsur mau mengakhiri diri sendiri. Alat buktinya apa aja ya, barang bukti misalnya kalau untuk membantah statement dari penyidik,
itu saya tidak yakin kenapa kok Daru melakukan A, B, C, dan D atau HP-nya hilang begitu. Itu tidak hilang karena di komunikasi terakhir ada A, B, C, dan D. Jadi fokus saja kepada alat bukti. Alat bukti kan ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat ya. Dan butuh 2 alat bukti untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dan juga 2 alat bukti untuk membuat kasus ini ada unsur pidana. Jadi fokus saja di bagian tersebut dan aku yakin sangat gampang untuk keluarga Daru untuk bisa mengakses media-media besar di Indonesia. Kita Jadi speak up itu kita harus juga tetap hati-hati ya dengan apa yang kami ucapkan dan lain sebagainya, karena kembali lagi itu karena kita menjaga kondisi psikis dari anggota keluarga kami. Nah, hati-hatinya ini lebih fokusnya adalah menjaga psikologi keluarga kami, baik dari pihak istri ataupun juga suami. Jadi hati-hatinya kalau aku tangkap di sini bukan karena ngerasa diancam oleh mungkin orang-orang besar atau orang-orang berkuasa. Nah, ini menjadi salah satu konsekuensi yang memang harus diperhitungkan karena kalau memang mau dibongkar semuanya, suka tidak suka ada bagian-bagian yang mungkin tidak nyaman buat keluarga, ini akan terbongkar. Tetapi itu adalah dinamika yang harus diambil konsekuensinya kalau memang mau mencari keadilan buat Daru. Karena kalau cuma bisa memilih-milih gitu, misalnya kita mau fokus kepada bagian kriminalnya aja yang ada unsur pidananya, tapi hal-hal motif yang berhubungan dengan pribadi kita tutupi. Kayaknya nggak akan bisa ya teman-teman. Apalagi netizen Indonesia kan dikatakan pinter-pinter juga gitu. Nggak mungkin lah tiba-tiba ada angka 2 tanpa ada penjumlahan sebelumnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau 3 dikurangi 1. Jadi kan ada pasti reasonable-nya atau alasan-alasan kenapa bisa seperti itu. Kalau menggunakan pengacara, iya. Kita sudah sepakat untuk nanti akan menunjuk kuasa hukum. Ini kan hanya masalah waktu ya Mas. Ya, karena kan bagaimanapun tetap membutuhkan keterangan dari adik, membutuhkan keterangan dari orang tua almarhum gitu. Ya itu yang kita pelan-pelan gitu. Tapi menunjuk kuasa hukum iya. Jadi kuasa hukum sudah dipastikan ya, tapi karena ada keterangan yang dibutuhkan dari adiknya, adik itu adalah istri dari mendiang Daru, terus juga dari keluarga, yang itu yang sedang dijaga psikologinya. Jadi kalau dibilang hati-hatinya adalah karena ada ancaman dari seseorang mungkin sepertinya sangat kecil, tetapi lebih ke masalah psikologi keluarga inti mereka. Sudah ada beberapa kandidat ya. Saya terima kasih sekali sama masnya ya, dan terutama netizen di seluruh Indonesia tuh jeli-jeli, pinter-pinter, dan baik-baik semuanya. Terima kasih sekali untuk doa, dukungan, support bagi keluarga kami itu sangat-sangat berarti. Oke, itulah tadi wawancara dari Meta Ayu Tereskova yang merupakan kakak kandung Meta Ayu Puspitantri. Dan ya, aku secara pribadi pun kalau memang dari keluarga ingin menyampaikan beberapa poin untuk sosial media, aku pun juga aku undang, aku berikan kesempatan jika mau, tapi aku tahu lah pasti juga banyak media-media besar yang berusaha menghubungi mereka. Cuma dari wawancara singkat ini, kita bisa simpulkan bahwa keluarga besar pun sepertinya yakin apa yang disampaikan penyidik itu bukanlah fakta yang sebenarnya. Tetapi karena ada pertimbangan masalah psikologi yang berhubungan dengan orang-orang yang menyayangi Daru, yang takut terluka kalau hal-hal yang sifatnya pribadi atau bahkan aib terbuka, ini akan menyakiti hati mereka. Ya, kita biarkan, kita berikan waktu ke mereka. Mudah-mudahan masyarakat masih terus mengawal kasus ini, karena suka tidak suka di Indonesia itu kalau tidak viral, biasanya kata orang itu susah untuk mendapatkan keadilan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat, sudah nggak viral lagi, baru keluarganya heboh, I don't think so ini bakal bekerja maksimal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.